Presiden sebagai kepala negara tentunya memang harus kita hormati, tetapi sebenarnya bagaimana cara untuk memberikan kritikan atau yang bisa dibedakan gitu dari penghinaan sebenarnya seperti apa? Kita akan bahas mengenai kontroversi pasal penghinaan presiden bersama dengan Bapak Wicipto Setiadi selaku Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, dan juga ada Mas Miko Ginting di sini, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau peneliti PSHK. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Cipto dan Mas Miko. Nah, ini sebetulnya ide ini munculnya betul dari presiden atau bagaimana ya Pak ya? Dari pemerintah, khususnya tim rancangan penyusun RUU KUHP yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Dan RUU ini memang sudah lama diajukan, tapi terus tidak terbahas di DPR. Hampir setiap tahun RUU ini menjadi prioritas prolegnas, tapi baru terakhir di periode DPR 2010-2014 di ujung tidak selesai. Kemudian di awal periode DPR sekarang dan masa pemerintahan Jokowi dibahas lagi. Mengapa memutuskan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah dibatalkan MK, Pak? Tidak menghidupkan. Putusan MK itu 2006. Betul. RUU ini sudah disusun sejak lama sekali. Puluhan tahun, mungkin sekitar 40-an tahun. Alasannya untuk menghidupkan kembali untuk apa, Pak? Ya, setelah ada putusan MK, baru kita, jadi sebelum ada putusan MK, memang pasal itu sudah ada. Mengapa? Tapi alasannya, ini penting loh, harus ada. Oh ya, mengapanya? Karena presiden ini kan merupakan simbol negara yang menjadi pemimpin tertinggi di negara kita. Nah, orang biasa saja, saya, Mbak Marisa, Mbak Sahnas, Mas Miko, dihina saja, ada aturan, ada pasalnya yang mengatur itu. Nah, sementara presiden dari sisi kenegaraan dan dari sisi sosial kan lebih tinggi kedudukannya daripada kita semua. Jadi itulah kenapa orang biasa saja ada perlindungan hukumnya, presiden kenapa tidak? Ini dikatakan memang akan membedakan gitu dari penghinaan dan juga kritik. Tapi sebenarnya bagaimana membedakan penghinaan dan kritik? Karena tadi kita mencoba mensimulasikan saja, kalau misalnya memang ada yang lebih sensitif mengenai hal itu, merasa terhina, padahal hanya dikritik. Bagaimana itu, Pak? Ya, ini yang saya kira titik poin yang harus kita jelaskan. Ya, dalam KUHP dulu lama itu memang tidak ada penjelasan mengenai penghinaan itu seperti apa, gitu ya. Yang di rancangan sekarang itu dicoba, gitu ya. Yang disebut menghina itu adalah menyerang martabat dan harkat presiden, gitu loh. Jadi kalau mengkritik silahkan, ya. Bisa ditaruh dengan contoh nggak, Pak? Itu yang memang menjadi diskusi agak sulit karena tipis sekali, gitu ya. Mungkin akhirnya orang merasa tersinggung itu dihina. Mestinya harus dibedakan antara tersinggung dengan dihina. Mas Miko mau menanggapi mengenai pasal ini? Iya, sebenarnya kan kalau putusan MK itu tidak hanya terkait dengan amar putusannya, Pak, tapi juga kan ada prinsip yang dianut dalam pertimbangannya ya. Setidak-tidaknya ada 3 prinsip mengenai putusan MK tahun 2006 itu. Satu, bahwa pasal penghinaan terhadap presiden ini kemudian menimbulkan ketidaksamaan di muka hukum. Gitu. Jadi MK menafsirkan bahwa meskipun seorang presiden, maka dia sama dengan kedudukannya dengan warga negara lain. Dan ketentuan lain juga sudah mengatur mengenai penghinaan tadi. Itu yang pertama. Kedua, dalam penyusunan normanya memang seringkali penyusunan pasal penghinaan terhadap presiden ini bersifat elastis gitu ya, dan batasannya jadi sumir. Tadi kita sudah simulasi dan sebagainya, dan itu juga ditangkap oleh Mahkamah Konstitusi sehingga berpotensi untuk mengkriminalisasi warga negara. Nah, yang ketiga, dalam pertimbangannya juga Pak Wi bisa menambahkan, dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan mengenai pasal ini maupun pasal-pasal lain yang memiliki semangat sama tidak boleh dicantumkan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan dibahas nantinya. Jadi ada 3 prinsip itu sebenarnya. Dan kemudian memang benar bahwa rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sudah dibahas sebelumnya. Tapi justru itu poinnya. Karena masih sudah dibahas, maka seharusnya ini bisa dieliminir saja karena sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Kalau saya concernnya sebenarnya lebih
bagaimana kita pemerintah kemudian mengatakan kepada rakyat gitu ya, masyarakat bahwa taati putusan pengadilan, sementara pemerintah dan DPR tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Nah itu kan jadi persoalan tersendiri. Dan kemudian yang kedua, kalau dinamikanya dalam pembahasan mungkin akan sedikit kompleks gitu. Karena ada DPR dan ada pemerintah. Kalau tidak bersepakat maka tidak bisa dieliminir ketentuan itu. Nah ini kan masih dalam tahapan penyusunan di tim perumus di pemerintah. Justru di situ poin privilege pemerintah untuk lebih besar gitu. Dan memang meskipun sudah lama gitu ya, tapi tadi Pak Wi sudah mengatakan bahwa ini lembaga kepresidenan yang kemudian lembaga pemerintah yang kemudian menyerahkan rancangan kitab undang-undang hukum pidana kepada DPR. Nah, untuk itulah kemudian sebenarnya logika tim perumus yang menyusun dan bukan pemerintah itu menjadi tidak relevan gitu. Oke, baik tim perumus yang menyusun, tapi final say-nya selalu pemerintah gitu. Dan ini usul pemerintah gitu. Tapi bagaimana dengan tidak apa yang selalu final say-nya itu pemerintah, tidak. Karena ini usulan dari pemerintah, standing dari pemerintah itu adalah itu. Kalau nanti di DPR dan juga masyarakat ya sangat kontra terhadap rumusan ini, ya nanti kita akan, ya bukan masalah kita tidak jadinya, tapi tadi karena putusan MK pun begitu kan biasanya bersyarat konstitusional apabila ini, tidak konstitusional apabila ini. Tadi yang Mas Miko sampaikan bahwa kami sebetulnya tidak melawan, tidak menentang putusan MK, tapi merumuskan pasal itu, kita baca pertimbangan di putusan MK-nya seperti itu apa. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Miko, equality before the law, persamaan di muka hukum. Lah, persamaan di muka hukum kan juga tidak disamaratakan. Presiden mestinya juga ada dong perlakuan yang tidak bisa disamakan dengan ini untuk hal-hal tertentu. Kenapa Pak? Iya tadi, kalau dihina, ya kalau dihina, dulu kan pernah ada penghinaan itu. Nah dengan putusan MK itu, Presiden tidak berarti kalau dihina itu tidak boleh menggugat, tidak boleh tapi prosesnya menjadi berbeda. Dengan putusan MK, sekarang Presiden kalau dihina, sama kedudukannya seperti kita semua. Baik, kalau misalnya menjadi delik aduan. Baik. Kalau dulu menjadi delik umum. Begitu ada hinaan terhadap presiden, penegak hukum langsung action. Baik, kita akan tapi lihat kalau juga. Sekarang, Baik. kalau presiden tidak merasa dihina, tidak mengadu, ya selesai. Oke, kita juga ingin melihat beberapa pasal yang dianggap sebagai dasar hukum penghinaan presiden, mungkin kita bisa tampilkan di layar. Apa sebetulnya kata-katanya? Karena yang menjadi problem sejauh ini, orang-orang kan pada heboh nih Pak. Maksudnya ketika muncul, kemudian waduh takutnya nanti ini kemunduran demokrasi. Nah ini ada pasal 263 ayat 1 di mana mengatakan setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 4. Kemudian ada satu pasal lagi. Pasal 264, coba kita lihat. Hup, mainkan teman. Deng 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 deng. Oh ya. Nanti kita coba lihat lagi pasal 264-nya. Tapi di sini ada beberapa pernyataan menarik juga gitu, di mana Jimmy Ashidik mengatakan kalau apakah kita akan kembali ke sistem feodal dengan seperti ada pembungkaman mengenai mengkritik presiden, itu ada aturannya lagi gitu. Kalau menurut Pak Wicipto seperti apa? Iya, saya sependapat dengan Prof. Jimli bahwa KUHP kita adalah KUHP peninggalan zaman Belanda, zaman feodal. Tapi jangan terus disamakan semuanya, karena yang lain-lain pasal-pasal itu juga masih banyak yang relevan. Pembunuhan, ya, pemerkosaan, terus karena itu peninggalan feodal terus juga itu tidak diatur. Gitu loh. Yang di KUHP lama mengenai penghinaan presiden juga ada. Saya setuju bahwa KUHP memang ini terjemahan lah gitu ya, terjemahan bahasa Belanda. Tapi jangan terus diartikan bahwa kita akan kembali kita rumuskan kembali pasal itu, terus ini kembali ke zaman feodal. Tentunya untuk yang lebih baik. Tapi kalau dari Mas Miko melihat apakah nanti ada yang terbungkam atau merasa hak-hak untuk memberikan kritik itu menjadi tereliminir, atau menurut bagaimana? Presiden kan mengatakan ini malah melindungi loh, melindungi masyarakat. Kalau melindungi dia nggak mengenakan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nah, tapi yang paling penting adalah sebenarnya bukan masalah rejim siapa yang kemudian mengusulkan RUU ini kan, tapi
perdebatan ini nggak muncul 2015 saja. 2012 juga sudah muncul pasal penghinaan presiden dan di saat itu dan banyak yang lain. Dan atmosfer penolakannya memang lebih besar daripada ini gitu. Tapi kan kenapa kemudian sudah ada penolakan publik 2012, kemudian 2015 dicantumkan kembali dengan rumusan yang sama. Nah, itu yang pertama. Kedua, ada konteks ya yang harusnya dilihat juga dalam penyusunan KUHP itu. Pada waktu kita mengadopsi KUHP dari Belanda itu, yang dimaksud dalam pasal itu bukan presiden, tapi raja dan ratu. Jadi yang dilindungi adalah mahkotanya, karena simbol kerajaan dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian tanpa rujukan yang jelas, berubah menjadi presiden dan wakil presiden. Tahun 46 kita mengadopsi KUHP, di saat itu memang konstitusi kita mengandung sistem presidensial. Tapi ada Perdana Menterinya, Sultan Syahrir. Nah, ada konteks itu, ada konteks sistem monarki parlementer dan sistem presidensial. Apa kemudian relevansinya? Karena mengkritik kerajaan sebagai simbol negara itu berbeda dengan mengkritik kepala eksekutif yang melaksanakan tugas-tugas kenegaraan sehari-hari. Tapi saya penasaran apa sih maksudnya simbol negara ini gitu? Karena ada yang bilang kalau presiden memang simbol negara, tetapi ada yang bilang kalau bukan, simbol negara itu adalah Pancasila. Nah, dalam artian gini, kalau saya akan menghubungkan dengan konteks kritiknya gitu ya. Kalau di Jepang dan kemudian di Belanda sampai ini masih ada penghinaan terhadap raja dan ratu. Tapi itu penghinaan terhadap simbol itu tadi, semantik itu tadi gitu. Jadi bahwa ada tahta kerajaan, bahwa kerajaan ini adalah dianggap turunan dewa dan sebagainya gitu. Nah, tapi dalam pengaturannya diturunkan menjadi penghinaan terhadap Perdana Menteri karena Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan sehari-hari gitu. Maka batasnya nanti akan sangat berbeda. Presiden mengundangkan undang-undang tertentu, misalnya undang-undang tertentu yang DPR dikritik, berbeda dengan raja yang kemudian menyampaikan pidato kenegaraan misalnya gitu, sangat berbeda gitu. Nah, itulah yang kemudian harusnya juga dilihat dalam konteks perumusan itu. Dan yang ketiga adalah ada juga konteks yang dinamakan dengan animus injuriandi. Jadi kritik itu adalah tudingan. Jadi bersifat tudingan. Dalam negara-negara maju saat ini yang dibebani beban pembuktian itu adalah pejabat yang bersangkutan. Jadi misalnya saya mengkritik pejabat A korupsi. Saya tidak dibebani beban untuk membuktikan bahwa dia tidak korupsi. Tapi pejabat itu yang membuktikan bahwa saya memang tidak melakukan korupsi. Buktinya adalah bla 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 dan sebagainya. Kalau itu bisa dibuktikan dan bisa membedakan ya antara penghinaan dan tujuan dari pasal ini. Mohon maaf Pak. Jadi bagaimana cara membedakan? Kalaupun nanti pemerintah tetap akan kekeh gitu ya, ini pasal akan dihidupkan kembali. Bagaimana membedakan antara kritik dan penghinaan? Itu yang tidak bisa dibedakan. Nggak bisa dibedakan. Kalau kekeh kan tidak bisa gitu loh. Ini membuat undang-undang itu berdua. Misalkan itu lolos pun bagaimana cara untuk membantu pemerintah juga kan? Itu yang saya kira kalau misalnya mereka kalau pro dan kontra saya kira biasa gitu ya. Tapi yang perlu dicarikan solusi adalah bagaimana untuk menghilangkan pro dan kontra itu kemudian membuat solusi yang baik. Kalau tadi kritik, silakan kritik, tapi jangan sambil menghina. Gitu loh. Kalau saya ngomong Mas Miko itu sekarang ini kok tambah. Nah, kalau tadi ada perasaan yang tersinggung terus menjadi merasa terhina, nah itulah yang saya kira harus kita. Tapi perasaan kan berbeda gitu Pak. Maksudnya kita tidak bisa. Beda-beda. Betul. Pada saat itulah titik itulah kemudian batas untuk merumuskan. Jadi dinamika dan subjektivitas tadi dalam norma itu kemudian kata-kata tidak dapat menangkap subjektivitas itu gitu. Maka kemudian perumusan menjadi tidak jelas batasnya dan sumir. Gitu. Nah mungkin kalau juga dalam itu kita rumuskan saja yang lebih jelas. Bisa dirumuskan Mas Miko? Menurut saya tidak bisa ya dalam perspektif kita. Tidak bisa. Kalau kami bisa ini tidak bisa ya sudah nggak ketemu. Makanya ada kontroversi jadi mengenai hal kan ini. ada konteks politik yang juga. Kalau Mas Miko kan memang bagian yang selalu tidak setuju gitu. Kita berikan waktu sebentar Mas Miko. Data kita kan sebenarnya juga pasal penghinaan presiden ini aktif di setiap periode pemerintahan. Di periode Soeharto ada 5 kasus penghinaan terhadap presiden. Kenapa kemudian di Habibie dan Gus Dur tidak ada. Lalu di zaman Megawati naik jadi 15 kasus. Lalu di SBY menjadi 5 kasus. Kenapa kemudian Soeharto agak sedikit kecil angkanya? Karena saat itu tidak pasal penghinaan presiden, tapi anti subversi dan pasal penyebaran kebencian kepada pemerintah. Gitu. Nah, dari zaman ke zaman terlihat kan bahwa
banyak orang-orang yang merasa bahwa ini kritik. Ini kritik kepada pemerintah, tapi kemudian karena batasnya tidak jelas, maka kita memberikan kewenangan yang besar bagi pemerintah untuk menafsirkan sendiri gitu. Itu mungkin yang paling masalah penting juga penafsiran. adalah, yang paling penting juga adalah Bukan gini, masalah normanya. ancaman hukumannya Gitu loh. itu 5 tahun. Kalau dulu memang 6 tahun, ini 5 tahun. Kalau dihubungkan dengan syarat penahanan, maka seseorang itu dapat ditahan dengan dasar itu gitu. Jadi dengan selama 5 tahun itu dapat ditahan. Bayangkan saya mengkritik hari ini Presiden Jokowi gitu ya. Tiba-tiba saya ditahan karena ancaman hukumannya 5 tahun gitu. Nah, dan ini harus menjadi catatan juga. Setiap tahunnya kita mendapat catatan dari special reporter dari PBB dan Komite HAM PBB gitu, bahwa kebebasan berekspresi kita di Indonesia catatannya selalu negatif gitu. Dan salah satu temuan special reporter itu adalah Kebebasan ekspresi tidak dilarang. Baik, ini tampaknya memang masih akan panjang sekali Dengan ya. judul kontroversi, memang Kebebasan kontroversi di sini juga ekspresi kita tidak rasakan. dilarang. Ya. Tidak berarti dengan pasal ini terus orang dibungkam. Oke, Baik, Tidak. sebenarnya Gitu. dalam waktu 15 menit kita tidak akan bisa menemukan Nah, itu sayang jalan waktunya. tengahnya begitu di Tapi sini. yang jelas ini memang Tapi kalau bahwa saya- ini memang stand dari Baik. pemerintah. Iya. itu. Baik. Oke, baik. Kita lihat bersama ya, nanti ya Pak akan Cipto. ada perubahan dan sebagainya Baik, kita terima tunggu kasih saja. banyak Pak Cipto dan juga Mas Miko di Sudah sini. selesai. Tapi yang jelas sudah selesai Pak, mohon maaf. Tapi yang jelas ini memang perbincangan tidak akan berakhir karena ini masih akan terus bergulir karena tadi seperti Pak Cipto katakan juga gitu. Kita akan lihat nih nanti DPR reaksinya seperti apa, masyarakat reaksinya seperti apa, kedepannya keputusannya seperti apa. Jadi ya, Anda sebagai masyarakat juga silakan mungkin bersuara. nanti saya akan Ya. cek Ya. dimnya. Oke. Yo yo. Di periode yang lalu RUU ini Iya, Pak. sudah Oke, Pak. disampaikan Siap. ke DPR. Siap, Pak Kami Cipto. akan cek dimnya. Iya, baik, Terima baik. kasih. DPR mempersoalkan pasal itu. Kita harus memotong sedikit Bapak karena memang waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Terima atas kasih. kehadirannya dan semangatnya yang luar Lain biasa kali- karena mungkin ini hari lain kali Jumat. lebih panjang. Iya. Iya, iya, iya. Bisa dengan Mas Niko bisa. Bisa lebih ngobrol good banyak. gitu ya, Pak? Habis ini Siap. kita lanjutin dan selanjutnya kita masih akan memberikan informasi mengenai kurangi